Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang edisi Ramadan, Jumat 24 Maret 2023. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang harus dilakukan setiap muslim selama 1 bulan setiap tahunnya. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan yang banyak. Keutamaan dari puasa yang utama adalah pahala yang istimewa. Bulan Ramadan diberi nama bulan sabar, sedangkan orang-orang yang sabar akan diberikan pahala yang tidak terhitung. Apakah puasa Ramadan diharapkan dapat mewujudkan ketakwaan pada diri setiap muslim? Apa hakikat takwa? Dan apa saja tanda-tanda takwa? Untuk membahasnya, kita terhubung dengan Kiai Abu Zaid dari Tabayun Center. Kita sapa terlebih dahulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah Pak Kiai, Ramadan telah tiba. Tahun ini kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan puasa, yakni bulan Ramadan 1444 Hijriah. Lantunan ayat-ayat suci Ya, Al-Quran, ya Alhamdulillah, bertebaran di mana-mana Pak Kiai. Apa pentingnya berpuasa dan hikmahnya Pak Kiai? Ya, baik pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Puasa itu yang paling penting adalah perintah Allah SWT. Ya, jadi kita berpuasa itu karena menjalankan perintah Allah SWT. Nah, dalam hal ini nilai penting puasa ya itu merupakan ketaatan kita kepada Allah. Jadi itu yang paling penting harus dimiliki oleh setiap muslim adalah ketika menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan, itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Kemudian yang kedua, kalau berbicara hikmah puasa, Allah SWT telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam ayat itu ada hikmah puasa yang telah dijelaskan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, jadi takwa ini merupakan hikmah dari puasa. Nah, oleh karena itu setiap muslim yang berpuasa mestinya memperhatikan hikmah ini. Jadi bukan sekedar apakah puasanya itu sah ataukah tidak, tapi apakah hikmahnya itu capai ataukah tidak. Ya, jadi kalau puasa sekedar sah atau tidak itu kan yang penting melaksanakan rukun puasa, ya, syarat puasa dipenuhi. Nah, sementara kalau takwa ini sebenarnya dasarnya adalah idrok bila, ya, kesadaran kita selalu diawasi oleh Allah SWT. Inilah yang dilatih di dalam puasa. Jadi puasa itu kita dilatih untuk selalu diawasi oleh Allah. Meskipun dalam keadaan sendiri, di dalam rumah sudah ada minuman yang segar, ya, sudah ada makanan yang lezat, tetapi ketika puasa kita tidak akan berani mencoba untuk makan atau minum, meskipun tidak ada orang lain. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan puasa. Nah, inilah sebenarnya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memahami bahwa tadi awasi oleh Allah SWT, kita selalu kita dilatih untuk selalu taat. Sebenarnya ininya Mas Anggi, ya.
Baik, Kei. Tadi sudah juga disinggung mengenai takwa gitu, Pak Kei. Juga sering kita dengar setiap khutbah Jumat, juga khotib sering mengucapkan kata takwa gitu, Pak Kei. Apalagi di bulan Ramadan ini pasti juga sering digaungkan kalimat takwa. Apa hakikat takwa, Pak Kei? Kemudian bagaimana perwujudannya dalam konteks individu, sosial maupun bernegara, Pak Kei? Jadi sebenarnya kalau takwa intinya itu taat ya. Jadi kalau orang itu bertakwa paling penting dan mendasarnya ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di apapun itu dikerjakan, dilarang apapun ditinggalkan. Jadi tidak semau-maunya dalam kehidupan seperti sekarang. Larang riba itu bisa dalam tanda kutip ya buat orang seolah-olah ya bisnis segala macam dia tinggalkan gitu ya. Nah, apa cirinya orang bertakwa itu taat. Makanya ketika Allah berfirman wasari'u ila mauratim rabbikum wa naru wal ardu aiddat muttaqin. Jadi kalau Al-Quran sendiri itu tentang tanda takwa atau ciri orang bertakwa itu di banyak ayat ya. Yang intinya adalah bersegera taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau kaitan dengan kehidupan sekarang ini, kehidupan sehari-hari, kehidupan individu, kehidupan bermasyarakat, bernegara, ya. Kalau individu tadi adalah merealisasikan dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, baik dalam ibadahnya, sholatnya, puasanya, ya, zakatnya, hajinya, dan seterusnya, semua ibadahnya, kemudian juga dalam muamalahnya, ya, bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia apa namanya rumah tangga, bergaul, kawan-kawannya, bagaimana dia bertetangga. Nah, kemudian juga bagaimana dia makannya, minumnya, berpakaiannya, semuanya itu ditundukkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu skalanya kan individu. Nah, kalau dalam bermasyarakat dan bernegara itu seperti apa bentuknya ya adalah dengan penerapan syariat Islam secara kafah ya. Jadi masyarakat itu intinya yang terjadi di tengah masyarakat itu kan interaksi satu sama lain ya. Interaksi hubungan satu sama lain antar person, antara individu ya di tengah masyarakat itu secara kontinu terus menerus ada di situ pasar di dalamnya ada interaksi jual beli ya interaksi muamalah secara umum ada utang piutang segala macam di situ kemudian ada sekolah ada belajar mengajar di situ ada pemerintah ya di situ ada aktivitas mengatur masyarakat. Nah, ketakwaan dalam level seperti itu berarti ya penerapan syariat Islam secara kafah. Bagaimana Islam itu dilaksanakan mengatur aktivitas muamalah manusia di pasar, di sekolah, ya, di kantor pemerintah. Bagaimana penguasa memperlakukan rakyatnya hanya dengan syariat Allah SWT. Ya, bagaimana negara mengelola kekayaan negara, tambang segala macam itu sesuai dengan Allah SWT. Bagaimana negara melayani rakyatnya, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ya, keamanan dan seterusnya. Itu nah, inilah bentuk ketakwaan real ya dalam level masyarakat dan negara atau pemerintah. Begitu, Mas Anggi. Ya. Baik, Pak Kiai. Jadi tadi ya penerapan Islam secara menyeluruh untuk individu, sosial maupun bernegara ya, Pak Kiai. Nah, kemudian tadi juga Pak Kiai Ya, sempat menyinggung, apakah tanda-tanda takwa itu cirinya taat atau hanya idroksilabilah, Pak Kiai? iya. Jadi taat itu kan bentuk dohirnya ya. Bentuk dohirnya itu kan taat. Taat itu baik dalam apa namanya lisannya ya maupun dalam perbuatannya. Nah itu
lisannya dan perbuatannya disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau sekarang kita bersosial media ya, kan sekarang rata-rata apalagi anak muda ya, dia tidak akan memposting misalnya perkara-perkara dilarang Islam, ya. Postingan viral itu apa? Mengaku muslim muslim tapi makan babi misalnya kan. Nah, ini menunjukkan apa ciri-ciri kefasikan ya, ciri-ciri orang-orang fasik, bukan ciri orang bertakwa, ya. Atau misalnya mengupload foto-foto yang membuka aurat dan seterusnya, ya. Atau video misalnya yang menunjukkan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini berarti ini ciri-ciri orang fasik ini, bukan ciri-ciri orang bertakwa. Nah, itu contoh misalnya ya, baik di dalam aktivitas lisannya maupun perbuatannya. Nah, tapi ketaatan itu kan yang bentuknya dohir. Nah, yang tidak dohir apa ya tadi keimanan itu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan idrok silabillah ya, kesadaran kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bukan hanya sekedar apa namanya maha melihat ya, tetapi Allah itu maha menyaksikan, maha menatap begitu setiap apa yang kita lakukan. Nah, karena kita meyakini, menyadari bahwa kita selalu ditatap, dilihat, disaksikan oleh Allah segala apa yang kita lakukan, maka kita berupaya untuk selalu mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu Mas Anggi. Baik, Pak Kiai. Jadi tadi ya Pak Kiai, ketika tanda-tanda orang bertakwa tadi cirinya taat, kemudian melahirkan idroksilah bilah gitu ya Pak Kiai. Ya, jadi Ya. dari idrokillah itulah melahirkan ketaatan gitu Oh ya. iya. Jadi idroknya dulu, jadi Ya. kesadarannya dulu itu baru melahirkan ketaatan. Ketaatan. Gitu. Baik Pak Kiai. Kemudian apakah takwa menjadi kunci keselamatan gitu Pak Kiai? Dan bagaimana cara mewujudkan ketakwaan secara kolektif di masyarakat dan kehidupan bernegara Pak Kiai? Ya, jadi ketakwaan itu adalah kunci keselamatan di dunia dan akhirat ya. Orang bertakwa itu di dunia bisa saja kalah ya dari sisi apa ya? Dari sisi materi misalnya kan kalau sekarang kan seolah-olah ini ya kalau rezeki kan Allah sudah tentukan ya. Tidak tergantung dengan proses apapun di muka bumi. Tapi seolah-olah atau secara umum pandangan kita bahwa sekarang itu kalau orang milih-milih yang halal gitu kan, tidak riba segala macam, jadi peluangnya lebih sedikit begitu kan? Ya, peluang bisnisnya, dapat modalnya segala macam itu. Eh, apa namanya? Jadi dalam hal ini apa namanya itu selamatnya di dunia itu udah pasti dijamin oleh ketakwaan itu. Karena tidak mungkin orang selamat di akhirat kalau di dunia tidak selamat. Dengan standar bahwa selamatnya itu adalah ridha Allah, gitu ya. Selamatnya itu adalah ridha Allah. Artinya ketika kita mendapatkan ridha Allah, meskipun kita secara dohir itu apapun keadaan kita, entah miskin, entah kaya, entah terkenal, entah tidak, entah dihormati, entah tidak, selama Allah ridha kepada kita, maka kita selamat. Nah, di akhirat ya sudah jelas ya. Makanya tadi kan Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mirabbikum. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya. Yang surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. Jadi bertakwa balas ya, dan surga itu adalah keselamatan ya, Darussalam ya. Nah, jadi jelas jaminan keselamatan itu adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keselamatan di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat. Nah, kemudian bagaimana supaya ketakwaan itu bisa terbentuk di level masyarakat ya? Eh, Ini kuncinya tadi sudah saya singgung ya. Kuncinya itu adalah
syariat Allah SWT ini memang tugas dari penguasa. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW ya ketika melaksanakan Islam, syariat Islam untuk seluruh masyarakat, akhirnya terbentuklah masyarakat yang Islam, masyarakat yang cirinya adalah ketakwaan. Kalaupun ada yang melanggar syariat, pasti ada yang melanggar ya. Zaman Nabi aja ada yang melanggar, ada yang berzina. Itu kasus ya. Dari sekian puluh, sekian ratus orang, kejadiannya satu dua yang berzina itu kasus ya. Nah, itu cirinya masyarakat bertakwa, diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, dididik masyarakat itu dengan keimanan ya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dididik akhlaknya, dididik perbuatannya supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dikontrol oleh masyarakat yang menegakkan amar ma'rufnya mungkar sehingga orang itu tidak mudah terpancing individu itu untuk bermaksiat karena diawasi oleh masyarakat, dikontrol bersama. Nah, kalau terlanjur bermaksiat, misalnya berzina gitu ya, maka negara akan menerapkan syariat Islam untuk menegakkan had atau hukuman bagi pelaku zina, apakah dia pezina muhson yang dirajam sampai mati atau dia pezina ghairu muhson yang dicambuk 100 kali. Nah, dalam kasus yang lain juga sama ya. Jadi dalam bidang pendidikan, dalam bidang segala macam termasuk hukum, peradilan, ya ekonomi, politik, ya sosial dan seterusnya, semuanya itu diatur dengan syariat Islam. Nah, kalau seperti itu maka Allah menjanjikan apa? Menjanjikan apa namanya? Keberkahan. Gitu kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya kan? Jadi ketika penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan, pastilah Allah membukakan barokah dari langit dan bumi. Nah, sebaliknya ya, kalau seperti sekarang ini yang muncul adalah siksaan eh, dari Allah SWT karena sekarang ini masyarakat tidak diatur syariat itu adalah masyarakat yang fasik ya, masyarakat yang penuh maksiat gitu ya. Jadi sekarang ciri-ciri masyarakat yang ada di tengah kita ini masyarakat ya penuh maksiat ya. Maksiat itu cirinya. Kalau ada yang bertakwa itu sedikit apa kasus begitu ya. Jadi remaja misalnya ya Allah pergaulannya luar biasa, rusak di mana-mana, yang bertakwa itu langka begitu ya. Nah, ini masyarakat yang fasik. Kalau masyarakat yang diatur oleh syariat Islam yang bertakwa itu mayoritas itu ketaatan itu ciri mereka, kefasikan atau maksiat itu adalah kasus. Kebalikannya begitu. Gitu Mang. Baik, Ki. Jadi kunci keselamatan tadi di dunia dan akhirat tadi hanya dengan ketakwaan gitu ya, Pak Ki. Dengan aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Pak Ki. Ya, pasti karena Allah menyatakan demikian. Ya, baik. Jazakallah Pak Ki atas kesempatan kali ini berbagi kepada kita semua di bulan suci ini. Mudah-mudahan Pak Kiai dan sekeluarga diberikan kemudahan setiap aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh Khilafah News. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di bulan suci ini. Akhir kata, saya Anggi Suwarnadi undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.